Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستغفي من كل داء قلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي فتحان وعلما وحكمتان وأنس به يا ربي في القبر وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وسلامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Balad. Ya Mas. Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Au amun fi yawmin di masqaba. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatiman dza maqraba aw miskinan dza matraba. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falak tahamal aqabah.
yang mana ayat sebelumnya wa hadainahun najdain. Ayat sebelumnya Allah mengatakan, dan aku beri petunjuk manusia itu an-najdain dengan dua jalan. Jalan yang diridhoi dan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada dua jalan. Ada jalan kebaikan dan jalan kemungkaran. Falaqtahamal aqabah. Namun pada umumnya manusia itu falaqtahamal aqabah, maka tidak memilih jalan yang menuju aqabah. Aqabah itu apa? Puncak keridhaan dari Allah. Jadi kalau sampean melihat masjid, puncaknya masjid itu namanya Kubah, puncak. Atau kalau sampean pergi ke Mekah Madinah tatkala haji, ada lempar jumroh namanya. Yang pertama ula, jumratul ula, wusta, aqabah, puncak. Jadi puncak keridhaan dari Allah, aqabah. Kalau ada di puncak berarti jalannya itu naik. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau ya Muhammad mal aqabah, apa yang dinamakan jalan menuju puncak keridhaan dari Allah itu. Jadi naik ya. Kalau mau ke aqabah itu naik jalannya. Tahukah engkau ya Muhammad apa yang dinamakan mal aqabah, apa yang dinamakan aqabah itu? Jalan yang menuju puncak keridhaan dari Allah itu. Jadi kita kalau ingin mencapai puncak keridhaan dari Allah, kita syaratnya satu, iman. Jadi kalau kita sudah beriman, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan kalau kita diberi ilmu oleh Allah, ilmu kepahaman oleh Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat itu tak tahu kita, derajatnya kita sama derajatnya Allah enggak tahu. Apa segini, enggak ada ukuran. Sama seperti kita juga melaksanakan sholat jamaah dan sholat sendirian. Bedanya berapa derajat? 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu minan sholatil fardhi. Berapa? Bisa ba'in wa isrina darajat. Jadi bedanya adalah 27 derajat. Gak tahu 20 derajatnya Allah itu seperti apa. Yang penting kita diangkat oleh Allah 27 derajat. Atau kalau kita beriman dan mempunyai ilmu di antara kita, Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau diangkat berarti tambah tinggi, tambah cepat untuk mencapai aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau ya Muhammad apa yang dinamakan aqabah itu? Satu, fakku raqabah, harus bisa membebaskan dari perbudakan. Harus bisa membebaskan budak, memerdekakan budak. Kalau zamannya Kanjeng Nabi, memerdekakan budak. Maknanya apa? Fakku raqabatin, memerdekakan budak atau membebaskan budak. Kita harus bisa membebaskan diri ini dari perbudakan hawa nafsu kita. Harus bebas kita. Kalau ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, kalau ingin mencapai puncak keridhaan dari Allah, satu syaratnya harus bisa diri ini membebaskan dari kungkungan atau belenggu hawa nafsu. Enggak boleh kita mengikuti hawa nafsu, enggak boleh.
Harus kita terbebas dari hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu mengajak kepada kemungkaran. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan fi yaumin, setiap hari. Dzi masghabah, tatkala hari itu masghabah, lapar. Jadi kalau ada orang kelaparannya, kita kasih makan. Gak usah orang lain, diri kita. Kalau merasa lapar ya makan. Kalau merasa haus ya minum. Zaman now itu banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehausan. Kehausan dan kelaparan dari apa? Dari kebahagiaan, dari kedamaian. Sulit. Banyak orang yang lapar, banyak orang yang haus kebahagiaan, ketenangan jiwa, ketentraman di dalam rumah tangga banyak. Yang kelaparan, yang kehausan banyak. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia, mencari harta. Dikira dengan harta itu bisa mengobati. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Karena dengan jabatan siapa tahu dia bisa mengobati rasa hausnya, itu nggak bisa. Hati-hati. Kita terlena mengejar dunia karena kita punya pemikiran dengan banyak harta kita bahagia. Nggak bisa. Yatiman dza maqrabah, atau kita memberi makan kepada yatim dza maqrabah, yang sangat dekat dengan kita. Siapa yatim ini? Siapa yang dilahirkan dengan yatim? Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu dekat sama kita, sangat dekat. Bahkan di surat Al-Hujurat itu dijelaskan bahwa wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tahukah diri kalian bahwa di dalam jiwa-jiwa kalian ada Rasulullah, ada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, katanya Allah. Kalau kamu menuruti taat fi katsirin minal amri, dari banyak keinginan, banyak hal, la'anittum, maka engkau akan menemui kesusahan. Kalau banyak karepnya, banyak kecewanya sampai. Kalau banyak karepnya, susah sampai untuk mencapai, untuk memenuhi dari ajakan hawa nafsu, capek sampai nanti. Bahkan kita sudah diterangkan oleh Allah bahwa kita laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita ini diciptakan dalam keadaan payah. Jangan sampai kita menambah-nambah kepayahan itu, kesukaran itu, kesulitan itu, karena kita menuruti semua keinginan hawa nafsu kita. Ingat bahwa di dalam jiwa kita ada Rasulullah, ada Kanjeng Nabi Muhammad. Yatim Kanjeng Nabi itu. Jangan sampai Kanjeng Nabi kerdil di dalam jiwa kita. Jangan sampai Kanjeng Nabi kita telantarkan. Au miskinan dza matrabah, atau kita memberi makan orang miskin dza matrabah, yang sangat-sangat rendah, turab, tanah, yang sangat-sangat membutuhkan. Siapa ini? Kanjeng Nabi. Jangan sampai Kanjeng Nabi ditelantarkan di dalam jiwa kita. Ajakan-ajakan Kanjeng Nabi, suara-suaranya Kanjeng Nabi, kita muak terhadapnya. Kanjeng Nabi ngajak kebaikan, kita tidak menghiraukannya. Miskin nanti Kanjeng Nabi. Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian ada minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman itu, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Nasihat menasihati dalam hal kesabaran, dan nasihat menasihati satu dengan yang lainnya dalam hal kasih dan sayang. Jadi kita kalau betul-betul beriman kepada Allah, kita harus
nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya tentang apa? Hal kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan juga nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya tentang apa? Tentang kasih dan sayang. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yang penting kita itu masih seiman, seislam. Kita harus menasihati satu dengan yang lainnya tentang kesabaran, tentang kasih dan sayang. Harus kita. Misalkan kita mempunyai saudara seiman, seislam, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kita harus bersabar. Misalkan ada orang menyakiti kita, dia Islam, dia iman, tapi mungkin imannya lagi turun. Imannya lagi turun, kita harus bersabar. Tetap kita harus benci sama perangainya. Tetap kita itu harus benci pada kelakuannya yang buruk itu. Namun tanda bahwa kita cinta, sayang kepada mereka, tetap kita mendoakan kepada mereka. Boleh kita membenci kelakuannya yang buruk, namun kita tetap mendoakannya, mintakan petunjuk kepada Allah. Itu bukti bahwa kita mempunyai sifat kasih dan sayang, karena kita itu satu, seiman itu satu. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya kita sesama mukmin adalah bersaudara. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah ashab, penghuni atau golongan maimanah, sebelah kanan. Siapa? Orang yang beriman. Iman tok nggak cukup kalau tidak dibuktikan dengan nasihat menasihati tentang kesabaran dan nasihat menasihati tentang kasih dan sayang. Kalau kita bisa beriman, kalau kita bisa nasihat menasihati tentang kesabaran dan kasih sayang, kita digolongkan oleh Allah golongan kanan, golongan orang-orang yang beriman. Jaminannya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Itu kemenangan yang besar. Di dunia kita hasanah, di akhirat kita hasanah. Di dunia kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, di akhirat kita dimasukkan surga. Amin. Namun apabila sebaliknya, walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir yang menutup dirinya biayatina, dari ayat-ayatnya Allah, dari petunjuk-petunjuknya Allah, lewat Al-Quran, lewat penerus-penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama. Hum ashabul mas'amah. Mereka itu ashab, golongan atau penghuni mas'amah, sebelah kiri. Alaihim narun muqsadah. Atas mereka itulah narun, api neraka, muqsadah, yang tertutup, menutupi. Bayangkan sampai nerakanya itu di sini. Nerakanya itu di sini. Coba sampai rasakan. Nerakanya itu di sini. Kalau sampai nggak suka pada seseorang, panasnya tuh di sini. Celikit-celikitnya tuh di sini. Itu yang membakar, menutupi hati kita. Kalau sudah hati kita tertutupi, apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Adab ya. Kalau kita sudah ditutup oleh Allah, mata hati kita ditutup karena terbakar oleh api neraka itu, api iri, dengki, musuh, permusuhan itu tertutup. Mau dikasih petunjuk lewat apapun tertutup, nggak mau. Nasihati nggak mau.
Dikasih bukti nggak mau. Dikasih bukti apa aja? Tentang mukjizat, kalau zamannya para nabi, para rasul dulu, para nabi punya mukjizat yang luar biasa, bisa memecah lautan. Belum tentu orang itu bisa beriman. Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar, tidak mempan. Apakah Raja Namrud beriman? Tidak bisa. Mau dibuktikan dengan apapun, tidak bisa. Apalagi zaman now. Enggak ada mukjizat zaman now. Cuma ada karomah dari penerusnya para nabi itu, para ulama sakti, bisa miber, bisa terbang. Belum tentu bisa beriman orang itu kalau nggak ada petunjuk dari Allah, nggak bisa. Jadi kita itu betul-betul selektif ya, dalam mencari guru, dalam mengaji kepada ulama-ulama. Carilah ulama yang sesuai dengan petunjuk Allah. 1 yang beriman, 2 yang sabar, 3 yang penuh kasih dan sayang. Betul kata Imam Ghazali itu. Yang dinamakan ulama itu, yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang, mengajak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan ajakan kasih dan sayang. Ciri-ciri pol itu ulama pewaris dari para nabi. Semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan sehingga kita ditingkatkan keimanan kita oleh Allah dan bisa sabar dalam segala hal ujian dari Allah dan tetap bisa mempunyai sifat kasih dan sayang terhadap sesama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili